Dilansir dari Gatra.com, Kejaksaan Agung mulai menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan tower transmisi tahun 2016 pada PT PLN Persero senilai 2,2 triliun rupiah. Jaksa Agung ST Burhanuddin di Jakarta, Senin 25 Juli menyampaikan, Kejagung mulai menyidik kasus tower PLN tersebut setelah tim penyidik pidana khusus menaikkan kasusnya ke tahap penyidikan dari penyelidikan. Berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor 2 Prin strip 39 strip F.2 garing FD.2 garing 07 garing 2022 tanggal 14 Juli 2022 ujarnya. Adapun kasus posisi dalam perkara ini yaitu PT PLN Persero pada tahun 2016 memiliki kegiatan pengadaan tower sebanyak 9.085 set tower dengan anggaran sejumlah 2,2 triliun lebih. Dalam proses pengadaan tower transmisi PT PLN Persero yang melibatkan Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia, Aspapindo, serta 14 penyedia pengadaan tower itu, diduga setelah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Burhanuddin menyampaikan awalnya Kejagung menyelidiki pengadaan tower transmisi PLN tersebut. Hasilnya, penyelidik menemukan peristiwa pidana atas pengadaan tower itu. Adanya fakta-fakta perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, ujarnya. Adapun indikasi perbuatan pidana korupsi dalam pengadaan tower transmisi PLN ini yakni dokumen perencanaan pengadaan tidak dibuat, menggunakan daftar penyedia terseleksi tahun 2015 dan penyempurnaannya dalam pengadaan tower. Padahal seharusnya menggunakan produk DPT yang dibuat pada tahun 2016. Namun pada kenyataannya DPT 2016 tidak pernah dibuat. Selanjutnya PT PLN dalam proses pengadaan selalu mengakomodir permintaan dari Aspapindo sehingga mempengaruhi hasil pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan yang dimonopoli oleh PT Bukaka. Karena Direktur Operasional PT Bukaka merangkap sebagai Ketua Aspapindo, PT Bukaka dan 13 penyedia tower lainnya yang tergabung dalam Aspapindo telah melakukan pekerjaan dalam masa kontrak Oktober 2016 sampai Oktober 2017 dengan realisasi pekerjaan sebesar 30%, ujarnya. Selanjutnya pada periode November 2017 sampai dengan Mei 2018 penyedia tower tetap melakukan pekerjaan pengadaan tower tanpa legal standing, yang kondisi tersebut memaksa PT PLN Persero melakukan adendum pekerjaan pada bulan Mei 2018 yang berisi perpanjangan waktu kontrak selama 1 tahun. PT PLN Persero dan penyedia melakukan adendum kedua untuk penambahan volume dari 9.085 tower menjadi lebih kurang 10.000 set tower dan perpanjangan waktu pekerjaan sampai dengan Maret 2019 karena dengan alasan pekerjaan belum selesai. Ditemukan tambahan alokasi sebanyak 3.000 set tower di luar kontrak dan adendum, ujarnya. Berdasarkan surat perintah penyidikan tersebut, lanjut Burhanuddin, penyidik telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan yakni menggeledah 3 lokasi yaitu PT Bukaka, rumah dan apartemen pribadi milik SH. Dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik memperoleh dokumen dan barang elektronik terkait dugaan tindak pidana dalam pengadaan tower transmisi PLN. Untuk mengusut kasus ini, tim jaksa penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap 12 saksi terkait perkara dimaksud sampai dengan 1 pekan ke depan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, mengatakan pada Senin 25 Juli penyidik memeriksa 3 orang saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tower transmisi PLN ini, yakni MD selaku General Manager, Usmakon
yakni MD selaku General Manager Pusmankon PT PLN Kantor Pusat tahun 2017-2022. C. Selaku Kepala Divisi SDM PT PLN Kantor Pusat tahun 2016. Dan MI selaku Kepala Divisi SDM PT PLN Kantor Pusat tahun 2021. Mereka diperiksa terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tower transmisi tahun 2016 pada PT PLN Persero, ujarnya. Menurutnya, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan tower transmisi PLN tersebut. Baik sobat podcast sekalian,